Halo semuanya, kali ini saya sedang berada di portir di pintu utama. Jadi di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh apa itu P2U. Jadi di samping saya sudah ada rekan saya Bapak Yuda Anom. Halo Pak Yuda, apa kabar? Halo, apa kabar? Saya Yuda Patria, petugas E2U Lapas Sumbawa Besar. Oke, kali ini kita akan nanya-nanya lebih jauh tentang apa sih yang dilakukan di portir di P2U. Mungkin langsung aja ya kita tanya-tanya. Mungkin bisa dijelaskan P2U itu apa? P2U, dari P2U, penjaga atau pengamanan pintu utama P2U. Di sini kita bertugas mengamankan area pintu 1 dan pintu 2, di mana kita berada di pos masing-masing, pos pintu 1 dan pintu 2. Di sini di P2U kita membuka pintu 1 dan pintu 2, menerima layanan kunjungan, layanan penitipan barang, dan pembukaan untuk pintu masuk para pegawai. Di P2U atau di portir biasanya setiap lalu lalang barang yang masuk maupun orang kita periksa dengan teliti dan cermat. Barang-barang yang terlarang seperti HP, narkoba, benda-benda tajam, dan hal-hal yang lainnya yang dilarang di dalam lapas. Untuk prosedur penerimaan kunjungan atau penitipan barang, awalnya pengunjung mengetok pintu dari luar pintu 1. Setelah diketok, kita petugas P2U membuka celah dari pintu 1. Ada corong kecil yang sudah disediakan di pintu 1. Nah, setelah dibuka, kita pertanyakan dulu apa kebutuhannya, apa yang mau dilakukan, apakah melakukan penitipan barang atau melakukan kunjungan. Setelah kita tanyakan, kita minta kartu identitasnya untuk dikeluarkan. Kita ambil, kita cocokkan sesuai tidak dengan orang yang sedang mau berkunjung ataupun yang menitipkan barang. Setelah itu kita buka pintu 1 dan lebih menanyakan lebih detail untuk siapakah barang yang akan dititip, barangnya berupa apa saja. Barulah kita masukkan ke dalam portir dan kita periksa dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat. Setelah proses pemeriksaan selesai, barang-barang yang tidak bisa masuk kita pilah. Barang-barang seperti barang kemasan tidak dibolehkan oleh petugas portir dikarenakan jajan kemasan potensi untuk menyelundupkan barang. Berawal dari pengetokan pintu dari pintu 1, kita seperti biasa membuka celah dari pintu kecil yang sudah disediakan di portir. Nah, kita tanyakan kalau dia tamu, misalnya tamu dinas atau stakeholder yang berkebutuhan datang ke lapas, kita tanyakan dulu apa sih sebenarnya kebutuhannya, apakah sudah melakukan janji dengan stakeholder yang ada di lapas atau belum. Kalau belum, kita konfirmasi dulu ke orang yang bersangkutan, entah itu di Kasubagnya, di Kalapas, di KPLP, ataupun di stakeholder yang lainnya. Setelah terkonfirmasi, barulah kita berikan izin untuk masuk. Untuk kemudian kita persilahkan memperlihatkan kartu identitasnya, KTP, SIM, kemudian dikumpulkan. Kalaupun ada HP, kita minta untuk dititipkan. Kalau dibutuhkan untuk sekedar dokumentasi, kita izinkan untuk satu saja yang dibawa. Setelah dikumpulkan HP dan KTP dari tamu stakeholder lapas, barulah kita cek suhu tubuh. Kalau sudah suhu tubuh aman,
karena pandemi yang masih berlangsung, baru kita periksa badan, geledah dengan teliti apakah ada barang-barang yang terlarang yang masih ada di dalam tubuh tamu dari lapas atau tidak. Setelah aman, barulah kita izinkan masuk ke dalam lapas dan diarahkan di ruang sekretaris untuk menunggu stakeholder yang ingin tamu temui. Begitu juga dengan pegawai. Kalau pegawai yang masuk ke dalam portir, biasanya kita periksa dengan teliti dan cermat, juga diminta untuk mengeluarkan HP-nya masing-masing karena sudah diberi tanda hologram di dalam setiap HP pegawai. Barulah kita periksa badannya pegawai, cek suhu tubuh pegawai, baru dipersilakan untuk masuk. Adapun juga tata cara penerimaan tahanan baru yang baru masuk ke dalam lapas di masa pandemi ini, biasanya kita melakukan prosedur sesuai dengan SOP COVID-19 ini. Ketika tahanan baru masuk, kita persilakan untuk masuk ke dalam lapas, kemudian kita suruh berbaris dan berhitung berapa jumlah mereka yang masuk, kemudian kita tes suhu tubuh mereka masing-masing apakah normal atau belum. Kalau tidak normal, baru kita kalau tidak normal, biasanya kita kembalikan ke penahan yang pertama, yaitu di Polres ataupun di Kejaksaan. Jika adapun juga ditunjukkan surat keterangan kesehatan bebas dari COVID-19 yang dibawa oleh petugas kejaksaan. Jika sudah ACC semuanya, barulah kita berani melakukan tindakan pemeriksaan barang-barang maupun pemeriksaan tubuh dari tahanan baru. Nah, langkah-langkah yang pertama kita lakukan yaitu dengan meminta para tahanan baru ini meletakkan barang-barangnya di depan mereka masing-masing. Kemudian kita minta untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tasnya atau semua barang-barang yang mereka bawa. Kemudian kita suruh letakkan di depan. Kita periksa dengan sesama, dengan teliti, dengan cermat, mana barang-barang yang boleh mereka bawa, berapa baju yang boleh mereka bawa. Apabila ada sesuatu yang dilarang di dalam lapas itu dibawa ke dalam, biasanya kita amankan dulu, nggak boleh dimasukkan. Nah, untuk barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk itu biasanya kita konfirmasi ke keluarganya tahanan masing-masing dan dihubungi untuk diambil ke dalam lapas. Setelah barang-barang para tahanan sudah diperiksa dengan teliti dan sesama, barulah kita lakukan pemeriksaan tubuh dari para tahanan. Langkah-langkah pertama yang kita ambil adalah memerintahkan para tahanan untuk masuk ke dalam bilik ruang penggeledahan. Terus di dalam bilik ruang penggeledahan kita memerintahkan si tahanan untuk membuka bajunya masing-masing, entah itu baju dan celana, karena yang memeriksa di sini adalah sesama laki-laki, jadi tidak masalah. Kita periksa apakah ada tatonya, apakah ada tindiknya juga, bekas luka. Nah, tak luput dari itu semua hal-hal kecil yang ada di dalam para tahanan ini harus kita teliti dan cermati apakah ada sesuatu yang menjanggal atau sesuatu yang ditanam di dalamnya, sesuatu yang dilarang di dalam lapas. Nanti kita tanyakan pada tahanan tersebut. Nah, setelah proses penggeledahan selesai pada tahanan dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan di dalam tubuh
para tahanan, barulah kita koordinasi ke dalam lagi ke komandan jaga untuk dikonfirmasi berapa jumlah tahanan yang masuk ke dalam lapas hari ini. Setelah terkonfirmasi, barulah kita perintahkan tahanan ini untuk masuk ke dalam lapas dan diarahkan lebih lanjut oleh komandan jaga. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk Sama-sama. segala informasinya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Bye.